Tak pernah putus merentangkan sayap kejutan. Bisa jadi itulah yang mewarnai karir Prilly Latukonsina di jagat hiburan. Bagaimana tidak, seolah tak puas dengan melebarkan sayap di bidang bisnis kosmetika dan sukses membintangi film layar lebar, kini Prilly mencoba merambah dunia sastra dengan menulis puisi. Uniknya, puisi yang rencananya akan dijadikan buku tersebut dikumpulkan Prilly dari goretan dan curhatan isi diari pribadi Prilly yang isinya mulai dari kisah patah hati, cinta, dan emosi. Jadi aku lagi sibuk banget ngedit-ngedit buku, ngetik-ngetik sendiri gitu. Kalau buku, ngumpulin puisinya bertahun-tahun, karena sebenarnya emang gak ada niat untuk dibikin buku. Cuma memang aku suka nulis-nulis aja di diary apa. Aku old school banget orangnya, suka nulis puisi. Nah pas aku udah kumpulin banyak, aku baca-baca lagi, aku pikir kenapa nggak dijadikan buku aja supaya karya itu nggak tersembunyi gitu, bisa dinikmatin sama semua orang. Akhirnya tektokan sama penerbitnya suka banget, alhamdulillah. Jadilah buku launching bulan depan. Tentang percintaan, tentang gimana orang memendam perasaan, tentang putus, tentang cowoknya udah punya cewek baru. Jajaran puisi kehidupan yang sedang dikumpulkan Prilly dalam satu buku itu pun sontak menjulangkan teka-teki baru. Mungkinkah dalam puisi tersebut terkuak pula kisah asmara Prilly dengan Aliando Syarif yang selama ini masih kerap menjadi teka-teki yang mengundang penasaran publik. Namun jika Aliando dikabarkan telah memiliki kekasih baru, mungkinkah Prilly menumpahkan kisah patah hatinya lewat puisi dalam buku barunya tersebut? Tertuju ke seseorang tapi nggak mau aku kasih tahu. Di bukunya pun nanti akan tertulis kok seseorangnya itu. Di Instagramnya Ali kayaknya nggak ada ngepost apa-apa deh. Jadi ya berarti enggak gitu. Ya aku juga terserah dia sih, kalau misalnya dia mau punya pacar ya monggo. Kalau misalnya enggak berarti emang dia pengen fokus di karir dulu. Ya aku sih sebagai temannya dukung aja, semoga ceweknya baik, ceweknya menerima dia apa adanya gitu. Melihat dia sebagai memang dia sosok laki-laki yang pantas untuk menjadi pasangan, bukan sebagai sosok yang ini Aliando Syarif yang terkenal apa-apa. Semoga cewek nggak kayak gitu. Status Aliando yang konon memiliki kekasih baru pasca hubungan Prilly Latukonsina dan Teuku Rasya yang konon kian dingin tanpa kelanjutan kabar, tak pelak menjulangkan teka-teki baru. Apa yang sebenarnya terjadi dengan kehidupan cinta Prilly? Sempat melakukan liburan di kota Seoul, Korea Selatan, benarkah Prilly sedang patah hati sehingga perlu menghibur diri dan hatinya dengan liburan menikmati salju di Korea seperti berikut ini? Good morning from Korea. Ini adalah hari kedua aku di Korea. Dan semalam itu aku gak nge-vlog karena semalam itu acaranya gala dinner. Jadi kayak gak mungkin gitu aku nge-vlog karena banyak banget orang. Dan sekarang aku nge-vlog lagi karena aku mau jalan ke Olympic Park. Aku mau nyari spot-spot yang bagus buat difoto. Kita sudah di luar hotel dan dingin banget. Lihat. Kelihatan gak sih asapnya? Dingin banget. Ini aku udah pakai baju, udah tebel banget, bulu-bulu, terus pakai sarung tangan. Dan sekarang kita mau naik taksi untuk ke Olympic Parknya. Oke. Tadi mau naik kereta, tapi aku nanya cepetan naik kereta apa naik taksi. Katanya cepetan naik taksi. Karena kita nggak mau lama-lama, jadi kita naik taksi aja. Kita udah sampai. Gila sumpah sih pagi-pagi ngantuk banget, dingin-dingin, tadi sampai ketiduran. Dingin banget parah. Katanya mau turun salju ya. Menurut ramalan cuaca jam 11 siang di sini akan turun salju. Dan kita udah sampai tuh tamannya di situ. Kayaknya bakal keren banget mau foto-foto di sana. Dingin. Olympic Park. Apakah ini? Katanya ini apinya nggak mati-mati. Rasanya pengen aku siram air deh, mau tes mati apa enggak. Tapi ntar gue ditangkap polisi. Minum sebentar, karena untuk ke pohon-pohonnya tuh masih agak jauh, masih harus masuk ke dalam. Dan ini sumpah parah. Waduh ya Allah Tuhan, dingin banget. Iya enggak, maksudnya itu tuh pohon-pohonnya mau ke danau kan, ada danaunya bagus banget.
Dingin banget, aku gak ngerti lagi sama orang Korea kenapa bisa melewati hari-hari sedingin ini. Hai, kita udah di Olympic Park akhirnya. Nih kedatangan Al, dia adalah tour guide kita karena yang paling ngerti Korea. Ini lihat deh, bagus banget. Tadi udah foto-foto di daun-daunan ini. Sekarang kita mau cari lagi pemandangan yang bagus di itu ya, danau-danau gitu ya. Di mana? Oke, abis kita foto di danau, abis itu udah. Karena kita nggak nyadar waktu, ternyata ini udah jam setengah 12 siang. Sekarang turun salju. Salju pertama tahun ini. Salju pertama tahun ini, sumpah. Ini turun salju, ini baru pertama kalinya aku ke luar negeri terus bener-bener turun salju di depan mata gitu. Rasanya kayak di kulkas, di freezer gitu. Sumpah ini turun salju. Yeay! Seneng gitu turun salju. Padahal gue alergi dingin. Senang menikmati salju pertama di Korea, tak lupa Prilly pun menikmati makanan khas negeri ginseng tersebut. Salah satunya naengmyeon alias mie dingin porsi besar yang uniknya butuh digunting terlebih dahulu sebelum dimakan. Adalah makanan kita. Wow, nyam 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 nyam. Selamat makan, apa bahasa Koreanya? 잘 먹겠습니다. Ciao mokismida everyone. Yeay. Digunting-gunting. Masya Allah, ini keju. Tuhan, enak banget. Annyeonghaseyo, kita sudah selesai makan. Duh gila, enak banget makanannya. Makan keju ayam yang suka aku lihat di Tumblr atau di apa sih Instagram makanan gitu. Dan lihat saljunya, sumpah. Lihat saljunya, oh my god. Puas menyantap mie dingin, lagi-lagi Prilly dibuat terpesona oleh salju yang turun deras menyelimuti kota Seoul, menyisipkan sebentuk tanda tanya. Di saat romantis seperti ini, mungkinkah Prilly teringat akan Aliando sehingga membubuhkan kisah hubungannya dengan Aliando dalam buku puisi terbarunya? Enggak, biasa aja, ya ampun, aku sama Ali biasa aja. Cuma emang nggak tahu ya, emang biasa aja. Mungkin emang karena jarang terlihat sama-sama kali. Karena jarang terlihat sama-sama, jadi orang ngiranya, wah kemana nih, udah jarang ketemu. Padahal mah karena lagi sibuk syuting aja. Kalau free juga pasti kita akan, kalau misalnya emang sama-sama free, pasti ketemu lah ya, reunian juga sama teman-teman yang lain. Cuma kan itu dia susah banget nemuin waktunya. Aku libur, dia nggak libur. Enggak, aku nggak kepo, terserah dia mau punya pacar, mau nggak juga terserah. Terserah dia lah, yang penting dia bahagia. Kabar haru pekan ini dituai artis Julia Perez. Menderita kanker stadium 4, Jupe seolah ingin berbagi dengan para penderita kanker. Buktinya, di tengah keterbatasan ekonomi yang dialaminya akibat pengobatan kanker, Jupe justru membangun rumah singgah untuk para penderita kanker. Nah, seperti apakah haru yang tercipta saat Jupe membuka rumah singgah untuk penderita kanker miliknya? Simak berita lengkapnya yang akan kami rangkai dengan kabar menarik lainnya dari penyanyi Nindi yang menggelar akikah putri kecilnya usai jeda pariwara berikut ini.